Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirunnisa dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi laporan keuangan MAPEL PKK. Sebelumnya, apa itu laporan keuangan? Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat. Karena ini berupa Jika melihat dari penjelasan di atas, tentu bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan sangat banyak. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi, tidak becus kerja oleh pimpinan. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini juga dibuat untuk periode tertentu, bisa 6 bulan atau 1 tahun, karena di dalam waktu-waktu tertentu perputaran modal juga berubah-ubah sehingga perlu pencatatan. Yang keempat, laporan neraca. Laporan perusahaan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca biasanya berisi data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan sebelumnya. Bahkan di laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban, dan modal. Intinya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Laporan neraca juga menjadi prioritas di perusahaan, minimal untuk mengetahui apakah data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data-data yang terpisah di laporan sebelumnya. Data bahkan nominal uang di laporan neraca tidak boleh selisih serupiah pun, karena patokannya adalah laporan-laporan keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan bisa dianalogikan sebagai rapot untuk bisnis. Di dalam sama berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh, sehingga Anda bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis Anda dengan baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.